Tuhan, kategori kami ministry dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan menaikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai, Tuhan, setiap pujian kami kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar.
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap korban puji-pujian kita itu akan diterima di hadapan Allah kita. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah. Kita sudah memuji Tuhan dan saya percaya sekarang kita siap menerima taburan benih firman Tuhan. Tapi kita akan buka terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau yang layak untuk menerima puji-pujian kami, korban ucapan syukur kami, hikmat, hormat, kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah di atas segala Allah dan nama di atas segala nama. Biar segala puji-pujian kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dapat Tuhan terima sebagai korban ucapan syukur kami Tuhan, yang sungguh-sungguh akan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tetap memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Judul kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan dalam pemahaman Alkitab yang disiarkan secara online ini adalah apa itu mengucap syukur. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam acara pemahaman Alkitab online ini adalah apa itu mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Yesus, di mana Yesus kecewa karena orang yang sudah ditolong, orang yang sudah disembuhkan, tidak mengucap syukur, tidak kembali kepada Yesus untuk mengucapkan syukur kepadanya. Seperti 10 orang kusta, semuanya disembuhkan oleh Tuhan, tapi hanya satu yang kembali menjumpai Yesus untuk mengucap syukur. Jadi kalau kita melihat berbagai kisah nyata yang disampaikan di dalam Alkitab, maka mengucap syukur itu merupakan sesuatu yang sangat berkenan di hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyatakan kekecewaannya ketika orang yang sudah ditolong oleh Dia tidak bisa mengucap syukur. Nah, kalau kita berkata dan kita mulai berpikir apa itu sebenarnya mengucap syukur, maka paling tidak kita akan mendapatkan 4 hal atau 4 poin tentang mengucap syukur. Poin yang pertama, apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup. Sekali lagi, mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup. Bukan hanya perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita ditolong oleh Allah di dalam masalah kita, lalu kita mengucap syukur. Tidak. Mengucap syukur merupakan sebuah gaya hidup yang kita lakukan secara tidak berkeputusan, yang dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan senantiasa, yang dilakukan berkesinambungan, tidak ada putus-putusnya. Itu sebuah gaya hidup. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat 20 bagian A, dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ucaplah syukur senantiasa. Nah, kata senantiasa itu artinya selalu.
Kata senantiasa artinya terus-menerus kita lakukan, tidak pernah berkeputusan. Nah, karena ini merupakan suatu perbuatan yang terus-menerus kita lakukan, berarti ini merupakan suatu gaya hidup, bukan temporer, bukan sewaktu-waktu saja, tetapi sesuatu yang kita lakukan berkesinambungan. Kita mengucap syukur. Saya percaya bahwa kita menerima kebaikan dari Tuhan. Kita semuanya menerima kasih setia Tuhan. Ketika Bapak Ibu masih bisa bernapas saat ini, itu saja menjadi alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu bangun dari tempat tidur tanpa sakit, dapat bergerak sebagaimana biasanya, itu juga menjadi suatu alasan utama kita bisa mengucap syukur. Jadi kita bisa bernafas, kita bisa sehat, itu adalah alasan yang tidak dapat disangkal sebagai perbuatan daripada Allah, kasih karunia daripada Allah, sehingga kita harusnya mengucap syukur. Dan itu harus menjadi gaya hidup, karena tidak terbilang kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tidak terhitung kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kebenaran yang pertama tentang mengucap syukur adalah mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup, ya. Bukan temporer, bukan sekali-kali kita lakukan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, apa itu mengucap syukur? Mengucap syukur itu keluar dari dalam hati dan umumnya ditujukan kepada Allah. Sekali lagi, mengucap syukur itu keluar dari dalam hati dan pada umumnya ditujukan kepada Allah. Kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan syukur merupakan rasa terima kasih kepada Allah. Jadi kebanyakan syukur itu ditujukan kepada Allah. Jadi berterima kasih kepada Allah atas semua yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Bukan sekedar di bibir, tapi rasa terima kasih itu keluar dari dalam hati kita. Keluar dari dalam, lalu dari dalam keluar, saudara. Jadi muncul dari batin kita, dari hati kita. Ucapan syukur itu karena pertolongan daripada Allah. Ingat, mengucap syukur bukan keluar dari bibir kita, tapi mengucap syukur itu keluar dari hati kita, dari faktor dari dalam. Dan pada umumnya mengucap syukur itu ditujukan kepada Allah, karena Allah sudah berbuat perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Nah, itu kebenaran yang kedua tentang mengucap syukur, bahwa mengucap syukur itu keluar dari hati dan umumnya ditujukan kepada Allah. Lalu kebenaran yang ketiga tentang mengucap syukur itu harus memiliki perspektif atau sudut pandang yang selaras dengan Tuhan. Jadi mengucap syukur harus memiliki perspektif atau sudut pandang yang selaras dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kenapa ketika kita mengucap syukur di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Maksudnya dalam segala hal itu menunjukkan dalam segala keadaan. Baik itu keadaan baik atau keadaan buruk, keadaan untung atau keadaan rugi. Makanya mengucap syukur dalam segala keadaan dan mengucap syukur juga atas segala sesuatu. Nah, atas segala sesuatu menunjukkan apapun yang kita terima. Baik itu besar atau kecil, baik itu banyak atau sedikit, atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa, kita tetap bisa mengucap syukur.
Karena mengucap syukur itu memakai perspektif Tuhan, bukan perspektif diri manusia itu sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa bisa dilakukan? Itu karena kita memiliki perspektif Tuhan. Perspektif atau sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Kalau kita melihat sudut pandang manusia, melihat fakta, mungkin kita nggak bisa mengucap syukur. Demikian juga Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mengapa kita bisa mengucap syukur atas segala sesuatu, baik atau buruk, besar atau kecil, banyak atau sedikit, bahkan tidak mendapatkan apa-apa? Itu karena kita memiliki sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita. Jadi kita mengucap syukur itu bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi kita mengucap syukur berdasarkan apa yang tidak kelihatan. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan bersifat kekal, kata firman Allah, dan sesuatu yang kelihatan bersifat sementara. Itu sebabnya ketika kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan, bukan fakta yang kita lihat, tapi merupakan suatu perwujudan iman yang kita lihat. Makanya dikatakan kita hidup bukan karena melihat atau karena fakta yang kita lihat, tetapi karena iman, karena percaya. Sehingga fakta sekalipun itu adalah jelek atau buruk, tapi kita masih bisa mengucap syukur. Karena hidup kita bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan iman atau percaya. Itu hal yang ketiga yang kita pelajari tentang apa itu mengucap syukur. Yang terakhir, apa itu mengucap syukur? Maka mengucap syukur pasti melayani Tuhan. Sekali lagi, mengucap syukur pasti melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, yang datang kepada Yesus mengucap syukur, itu mereka semuanya memberitakan tentang perbuatan Yesus. Tidak ada yang tidak memberitakan perbuatan Yesus. Jadi mereka melayani Yesus karena Yesus sudah menolong mereka. Mereka melayani Yesus sebagai ucapan syukur mereka karena sudah menerima pertolongan dari Tuhan Yesus. Contohnya misalnya dalam Markus 10 ayat yang ke-52, ketika Bartimius itu disembuhkan dari butanya sejak lahir, maka dia mengucap syukur dan ikut melayani Yesus. Dia ikut pergi bersama dengan Yesus, terlibat dalam pelayanan Yesus. Markus 10 ayat 52 mengatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah Bartimius, lalu ini yang luar biasa. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Setelah disembuhkan, Bartimius menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus, dan ikut terlibat dalam pelayanan Yesus. Demikian contoh yang kedua, misalnya dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 20. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Ini maksudnya tidak memperkenankan orang gerasa yang kerasukan setan yang dilepaskan dari roh jahat. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya.
Dan mereka semua menjadi heran dalam segala keadaan atas segala sesuatu, meskipun kita tidak menerima. Jadi ini orang yang kerasukan setan dari Gerasa, setelah dilepaskan dari roh jahat, dia juga mengucap syukur dengan cara memberitakan perbuatan Yesus. Bahkan dia melayani dari kota ke kota, dari 10 kota yang disebut dengan Dekapolis, yang artinya tanah 10 kota. Dekapolis merupakan sebuah wilayah di Palestina yang terdiri dari 10 kota yang terletak di sebelah timur Laut Galilea dan Sungai Yordan. Nah, Dekapolis atau tanah 10 kota ini meliputi kota Damsyik, Dion, Gadara, Gerasa, Hippos, Kanata, Pella, Philadelphia, Ravana, dan Skitopolis atau Betsean. Ini tepat 10 kota. Nah, orang yang kerasukan setan dari Gerasa ini, dia dari kota ke kota dalam 10 kota, dia memberitakan tentang perbuatan Yesus. Dia melayani Yesus. Jadi pada umumnya orang yang sudah mendapat pertolongan daripada Yesus, mereka mengucap syukur dengan cara melayani Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar tentang 4 hal apa itu mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup. Yang kedua, mengucap syukur itu keluar dari hati dan umumnya ditujukan kepada Allah. Yang ketiga, mengucap syukur itu memakai perspektif atau sudut pandang Allah, bukan memakai fakta, tapi memakai yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal. Yang keempat, mengucap syukur itu pasti melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, berapa banyak Tuhan sudah menolong saudara? Apakah saudara sudah mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan hidup saudara menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran, tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi hidup untuk diri saudara sendiri, tapi saudara hidup untuk Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu sudah menjelaskan tentang apa itu mengucap syukur. Dengan satu harapan, biar kami memiliki gaya hidup mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan sekali-kali saja kami mengucap syukur. Bukan secara temporer kami mengucap syukur. Tapi mengucap syukur itu merupakan perintah Tuhan. Dan itu harus dilakukan senantiasa, selalu, terus-menerus, dan berkesinambungan sebagai gaya hidup. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.